Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Hari ini insya Allah saya akan coba membagi materi tentang upload project kita ke repository GitHub gitu ya. Nah, langsung saja ya. Bagi teman-teman yang ingin belajar boleh, karena di tugas besar saya suruh untuk upload di GitHub ya. Nah, itu merupakan nilai tambah untuk mata kuliah pemrograman saya gitu ya. Nah, sekarang teman-teman silahkan dibuka browsernya, mau itu Chrome, Mozilla, atau itu terserah. Sekarang teman-teman ingin coba ke google.co.id atau google.com gitu ya. Lalu teman-teman di sini inputkan git download gitu ya. Diasumsikan di sini di teman-teman, di komputer teman-teman, di laptop teman-teman itu belum terinstall Git ya. Karena Git ini merupakan software yang sangat krusial, oke? Kalau kita mau upload ke GitHub, oke? Nah, Git download, lalu teman-teman klik saja yang paling atas di website Git SCM, oke? SCM merupakan kepanjangan dari Source Code Manager, oke? Nah, setelah itu teman-teman silahkan download sesuai operating system masing-masing. Bisa itu Linux atau Unix. Saya di sini pakai Linux by the way, atau pakai Windows. Jika teman-teman pakai Windows, klik Windows, oke? Tapi jika teman-teman pakai Linux atau Unix atau macOS barangkali bisa disesuaikan. Nanti teman-teman akan mendownload file Git intinya .exe depannya gitu ya. Teman-teman lihat di bawah kiri ini ada Git bla 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 64bit.exe ya. Nah, nanti teman-teman itu kalau di Windows itu nanti double klik saja si .exe-nya. Lalu teman-teman lalu teman-teman tinggal next aja. Seingat saya ketika saya pakai Windows, ketika install Git teman-teman tinggal klik next saja, oke? Next sampai selesai. Karena Git ini memang saya rasa mudah untuk instalasinya ya. Kecuali teman-teman kalau emang ingin advance gitu ya pemakaiannya, teman-teman bisa baca dulu di instalasinya seperti itu. Mau di folder apa dan lain-lain, itu jika teman-teman tahu caranya. Tapi kalau teman-teman masih belum tahu, silahkan next saja, oke? Kalau di Linux juga saya rasa mungkin kalau teman-teman pakai Linux, saya asumsikan teman-teman sudah menguasai ya, sudah menguasai OS Windows gitu ya. Maka dari itu kenapa pindah ke Linux, karena ingin lebih advance lagi seperti itu. Nah, saya rasa di Linux itu saya nggak usah jelasin ya. Nah, by the way di sini saya sudah terinstall Git. Bagaimana cara mengetahuinya Pak? Kalau di lokal kita sudah terinstall Git, gampang saja. Sebentar ya. Nah, jika kalau teman-teman misalkan sudah instalasi Git, teman-teman harus cek atau verifikasi benar gak ini Git sudah terinstall. Caranya adalah teman-teman silahkan kalau di Windows ya, untuk di Windows dulu teman-teman silahkan pencet Windows, oke? Pencet Windows, lalu teman-teman klik CMD, oke? CMD. Nanti harusnya muncul menu command prompt, oke? Command prompt gitu ya. Tulisannya seperti ini, command prompt. Nah, seperti ini kira-kira, oke? Teman-teman klik itu. Setelah klik itu harusnya teman-teman sudah muncul halaman hitam ya seperti ini. Nanti teman-teman bisa ngetik di sini ya gitu ya. Nah, setelah itu teman-teman tinggal cek git min version. Nah, jika di teman-teman sudah ketika di enter muncul seperti ini ya, git version 2.25.1, selamat, itu artinya teman-teman sudah
menginstall Git di lokal kalian. Selamat. Nah, demikian juga sama ya kalau di Linux mau itu di Windows itu sama. Tinggal ketik git min version. Seperti itu. Nah, sampai sini teman-teman harus benar-benar terinstall ya si Git-nya. Kalau belum terinstall, teman-teman bisa rewind si videonya lagi dan dengarkan lagi di video saya gitu ya. Karena di sini saya pakai Linux ya. Kalau Linux memang sedikit beda kalau sama Windows. Tapi saya rasa penjelasan tadi sudah benar-benar oke ya, saya harap. Nah, by the way, jika teman-teman sudah muncul Git versionnya, teman-teman bisa langsung upload di GitHub-nya. Oke. Nah, sekarang teman-teman silahkan ke github.com di sini ya, github.com. Lalu teman-teman barangkali belum punya akun GitHub, teman-teman diharapkan bikin akun GitHub. Oke. Cara bikinnya adalah sign up. Nah, di sini ada tombol sign up, silahkan diklik saja, oke. Setelah diklik nanti harusnya akan ke halaman pembuatan akun ya. Oke. Nah, oke. Nah, nanti silahkan teman-teman dimasukkan emailnya. Nanti bakalan disuruh input email dan passwordnya mau apa. Nanti harus verifikasi di email seperti itu. Teman-teman silahkan ikuti sampai akhir. Oke. Karena memang ya saya rasa teman-teman pasti sudah tahu lah cara registrasi akun di internet gitu ya. Seperti verifikasi email dan lain-lain. Nyuruh enter your email, enter your password, username dan lain-lain. Silakan teman-teman ikuti. Nah, setelah teman-teman sudah verifikasi akunnya di email seperti itu, teman-teman silahkan ke github.com lagi gitu ya. Ke github.com lagi. Lalu setelah itu teman-teman klik di sini. Sign in. Nah, artinya teman kita akan mencoba login. Oke. Nah, teman-teman lalu silahkan login ya. Lalu silahkan login di GitHub-nya sesuai username dan password yang tadi teman-teman sudah daftarkan. Ini kebetulan saya udah ada gitu ya. Dan kita bisa lihat passwordnya panjang sekali karena oke, saya login saja harus cek email dulu. Nah, oke. Nanti kita balik lagi. Saya cek email dulu. Nah, tadi saya mencoba login ya. Tadi saya mencoba login dan github.com ngirim email ke saya untuk memasukkan nomor tertentu ya. Memasukkan nomor tertentu di login saya gitu ya untuk nanti proses login. Tadi saya baru saja sudah masukin nomor uniknya ya, kodenya, sehingga saya bisa login seperti ini. Nah, jadi gitu ya. Jadi nanti ketika login, meskipun kita harus nginput username dan password, tapi kita harus menginputkan kode rahasia juga, yang dimana kode rahasia tersebut dikirim lewat email dan kita masukkan ke github.com. Ya, itu namanya juga security ya. Itu merupakan security. Nah, by the way, kalau teman-teman sudah login, harusnya halaman pertama yang teman-teman lihat mungkin kurang lebih seperti ini ya. Atau mungkin beda ya. Mungkin saya di sini kebetulan sudah banyak project ya. Jadi jangan dihiraukan saja, ini project-project saya. Nah, by the way, saya ingin teman-teman bikin repository baru ya. Kita bikin repository baru di sini. Nah, di new. Nah, nanti di sini yang pertama harus teman-teman input adalah nama repositorinya apa gitu ya. Contohnya misalkan repository imwi tb gitu ya. Tb itu untuk tugas besar. Misalkan parkir gitu ya, yang kelompok parkir, shout out buat teman-teman yang dapat studi kasus parkir. Lalu angkatan berapa gitu ya, 2021 A. Nah, mungkin seperti ini ya. Formatnya disarankan harus seperti ini. Oke. Nah,
Di sini mungkin saya akan coba mengupload project saya yang tentang mungkin salah satunya kita lihat ya. Yang ini deh, yang produk ya, arrayku produk main ya. Ini saya akan coba upload ke GitHub seperti itu. Jadi mungkin saya akan imwi tb product 2021. Oke, saya bikinnya 2021 ya, tanggal 30. Deskripsinya tugas besar mata kuliah Pro 1 gitu ya. Pro 1 studi kasus produk. Nah, seperti ini mungkin ya. Nanti tolong buat sebagai public ya. Jangan private. Nanti private saya nggak bisa lihat. Public. Nah, lalu setelah itu teman-teman silahkan saja ini bisa ditambahkan ya, edit me file, git ignore gak usah, choose a license gak usah, lalu create repository. Nah, seperti itu. Dan walah, ini dia repository yang sudah kita buat ya. Sampai sini teman-teman, saya harap kalau belum sampai sini silahkan teman-teman rewind lagi videonya sampai teman-teman bikin repository baru dan muncul halaman seperti ini. Nah, kalau teman-teman sudah sampai sini, hal yang pertama akan kita lakukan adalah ngeset ya. Ngeset folder ini untuk terhubung ke GitHub kita, oke? Caranya bagaimana, Pak? Caranya adalah teman-teman silahkan ke repo-nya masing-masing seperti ini. Lalu teman-teman di sini pilih yang di kode. Oke, teman-teman pilih yang HTTPS. Ini saya udah HTTPS. Dan ini adalah link untuk teman-teman nanti akan mengkonekkan folder teman-teman yang di lokal dengan GitHub ini, ya. Nah, ini silahkan di copy aja seperti ini ya, di copy. Lalu ke terminal masing-masing. Sebelum ke terminal, pastikan teman-teman harus tahu ya, harus tahu di mana letak folder project teman-teman. Oke. Caranya gampang saja, ini juga berlaku untuk di Windows ya. Teman-teman silakan di file explorer-nya nanti teman-teman ke folder project-nya ya. Lalu teman-teman seperti di link URL ini ya. Ini klik saja lalu copy ini semuanya. Ctrl C ya. Ctrl C. Kalau udah silakan ke terminalnya. Oke, di sini. Lalu teman-teman lihat. Ketik CD. Oke. Lalu klik kanan paste. Ya, seperti ini. Enter. Harus sampai sini dulu. Kalau teman-teman nggak ada error apa-apa, harusnya muncul langsung ke sini gitu. Oke, harap nanti dibaca ya kalau ada error atau apa. Nah, kayak gimana? Intinya di terminal ini saya akan coba melihat folder project saya, yaitu kebetulan folder project saya adalah pertemuan 10 ya. Ingat CD, lalu paste si foldernya. Atau kalau teman-teman memang sudah bisa CD gitu ya, teman-teman bisa CD apa gitu ya, misalkan kalau masih di home CD /home /famous dan lain-lain. Kalau teman-teman, saya harap sudah tahu gitu ya si CD ini buat apa. Nah, tapi kalau belum tahu, ikuti seperti yang tadi saya contohkan. Oke, seperti itu. Nah, setelah di sini teman-teman kita pakai perintah git pertama kita. Oke. Perintah pertamanya adalah git init. Oke. Ini untuk inisiasi project GitHub. Inisiasi project Git ya. Git init. Nah, ketika di enter harusnya initialize empty git repository in this folder. Seperti itu ya. Oke. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu teman-teman silahkan di copy si HTTPS ini ya. Si link ini. Baru teman-teman
hubungkan dengan command seperti ini. Bentar ya. Nah, by the way teman-teman, maaf tadi di pause dulu. Nah, setelah teman-teman git init ya, setelah teman-teman menjalankan git init, teman-teman silahkan mengetikkan ini git, oke, remote add origin ya, seperti itu. Git remote add origin. Lalu di sini yang URL di ini yang kode, terus pilih HTTPS. Ini copy saja dengan klik seperti ini. Lalu paste di sini ya. Paste. Ya, seperti itu. Enter deh. Nah, harusnya ini berjalan, oke, karena tidak ada muncul error apa-apa, tidak muncul output apa-apa. Ini artinya berjalan dengan lancar. Nah, setelah itu teman-teman silahkan di pull namanya ya, ditarik. Jadi artinya file yang ada di repository ini ya, file readme ini di repository saya sudah ada readme.md di sini ya. Nah, teman-teman, kita akan coba mendapatkan file ini. Nanti tiba-tiba bakal ada aja gitu di folder project kita. Caranya adalah git pull origin main ya. Enter. Nah, harusnya jika seperti ini, from bla 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 bla, branch main, new branch, origin main. Nah, harusnya di folder kita sudah ketarik ya, pull namanya juga, oke. Ketarik file readme.md ini, oke. Sudah ketarik. Oke. Nah, ini ya, saya sudah ada readme.md tadi, teman-teman bisa lihat tadi belum ada ya. Readme.md ini sudah ada, itu artinya kita berhasil ngepull dari repository kita, oke, file-file di repository kita. Nah, sekarang tugas kita adalah gimana caranya untuk nge-push ya, mendorong, artinya ngupload, oke. Nge-push file-file project kita. Contohnya di sini saya ada produk main arrayku ke repository ya, di cloud ya, ke cloud inilah repository ini. Caranya bagaimana, Pak? Nah, setelah teman-teman sudah nge-pull tadi ya, sudah git remote add origin juga. Ini artinya git remote add origin ini ngekonekin ya, ngekonekin folder project kita ke GitHub, dan git pull origin main ini kita narik file-file yang ada di repo ya. Sekarang kita akan nge-push, oke. Nah, pertama-tama, oke. Semoga saya nggak ada error di program yang akan saya ketikkan ini. Teman-teman silakan diketik git add titik, oke? Git add titik. Nah, ini alhamdulillah saya nggak ada error. Lalu teman-teman silahkan ketik git commit min m, lalu kutip dua kali seperti string di dalamnya. Lalu di sini teman-teman silahkan ketikkan message-nya. Jadi kita update apa nih namanya? Contohnya saya di sini akan coba ketik update baru di fitur, update baru di semua fitur contohnya gitu ya. Karena saya baru nge-push, baru mau ngupload gitu ya. Update baru di semua fitur. Oke, enter. Nah, harusnya jika seperti ini, create mode bla bla bla, create mode ini harusnya sudah berhasil untuk si command ini. Dan sekarang kita akan git push. Oke, git push origin master. Oke, sebenarnya bukan git push origin main ya harusnya ya. Oke, coba git push origin master. Ini error ya saya. Git push origin master, bismillah. Nah, teman-teman harusnya di sini bakal di input si username di GitHub teman-teman apa gitu ya. Di sini username saya adalah terfamous seperti ini ya. Untuk passwordnya bentar saya pause dulu ya. Oke, sorry sudah nge-pause. Sekarang password saya adalah, saya paste saja.
Boom. Oke, ini ada error ya, bentar ya. Please support for password was removed. Please use personal access token instead. Oke, saya coba bentar ya. Oke, sorry pause ya. Karena saya mungkin di GitHub ini baru-baru lagi ya, karena saya udah lama juga nggak pakai GitHub. Tapi saya sering pakai GitLab. Nah, tapi itu by the way bukan jadi suatu masalah karena saya punya solusi di sini. Nah, di sini di terminal tadi ini sudah ada caranya ya, bagaimana kita login seharusnya seperti apa gitu. Tadi saya login pakai cara lama gitu ya, pakai username password seperti itu. Tapi tapi ternyata di GitHub ini pakai ketentuan baru. Oke. Tidak pakai ketentuan baru, jadi tidak boleh login seperti yang dulu, tapi sekarang harus pakai akses token gitu ya. Nah, terus gimana caranya Pak akses token ini? Teman-teman, nah kita coba kita sama-sama praktekin ya. Kita ke gambar kita terus setting. Nah, di sini gambar kita setting. Oke. Setting. Lalu klik developer setting. Oke, developer setting kita coba lihat. Nah, ini developer setting. Oke. Lalu personal access token, got it. Oke. Give your token a descriptive, generate new token dulu ya. Generate new token. Kita coba lihat di sini not token upload tugas besar. Seperti itu mungkin ya. Mungkin saya hanya sehari saja lah paling ya. Paling ya expirednya mungkin sampai tanggal 31 saja lah. Oke. Kita coba cek repo ini semua gitu ya. Workflow. Coba cek lagi. Oke, di sini repo cek, repo hook, delete repo. Oke. Repo cek. Mana repo hook? Kok nggak deh? Repo hook. There you go. Repo hook dan delete repo. Oke. Generate token. Nah, ini token saya. Oke. Saya akan coba copy dulu si tokennya. Dan baru kita coba upload lagi. Oke. Git langsung aja git push origin master. Ya. Seperti itu. Ini kerekam. Oke, sudah ya. Sorry by the way. Git push origin master. Username teman-teman, kalau saya famous, passwordnya adalah di paste saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, enumerating total 5 delta 0 reuse 0. Ini harusnya sudah ya. Kalau muncul seperti ini harusnya sudah compressing object dan lain-lain. Mari kita coba cek di project kita ya. Bismillah, semoga sudah ke-upload. In WTB product 2021. Master had the send pushes. Oke, compare and pull request. Oke, nah jadi maksudnya gini teman-teman. Ini sebenarnya belum ke-upload ya karena di GitHub ini harus di pull request dulu namanya. Tapi sekarang ikutin saja by the way. Compare and pull request saja, ini klik. Nah, ini create pull request. Oke. Nah, ini harusnya sudah. Oke. Terus teman-teman silakan klik merge pull request. Confirm merge. Nah, kalau sudah gini, pull request successfully merge and close. Nah, jika sudah seperti itu, harusnya boom.
file-file project kita sudah ke-upload di GitHub. Oke, seperti itu. Sebenarnya tadi ada pull request ya. Mungkin jika saya jelaskan sekarang pull request bakalan susah juga ya. Karena itu merupakan sudah advance. Tapi by the way, sekarang mungkin misi kita atau tujuan kita itu adalah ngupload dulu, oke? Ngupload ke GitHub. Setelah itu ya udah. Kita mungkin tadi menghadapi pull request tapi itu dihiraukan dulu saja, ikuti dulu saja tadi tutorial saya gitu ya. Setelah diikuti, nah harusnya teman-teman sudah bisa ngupload ke GitHub seperti ini, oke? Tadi pull request mungkin sedikit advance ya, nah, hiraukan saja by the way. Nah, mungkin seperti itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan bagaimana cara ngupload ke GitHub seperti itu gitu ya. Kalau teman-teman misalkan ada pertanyaan seputar GitHub, ada error seperti itu, hal yang paling pertama saya rekomendasikan adalah googling. Oke? Googling. Biasanya kalau kita sebagai programmer, kita paling banyak Google itu bakal jadi sahabat kita. Nah, di sini tadi saya dapat itu ya, dapat error seperti itu. Tentunya yang pertama sebelum googling ya baca dulu ya errornya apa gitu. Kalau memang errornya misalkan kita harus ngetikin apa gitu ya, teman-teman make sure bahasa Inggrisnya harus bagus by the way. Kalau misalkan disuruh coba ketik git commit apa gitu ya, disuruh sama error message-nya seperti itu ya, teman-teman tinggal ketikkan seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak ngerti gitu ya, bukan nggak ngerti bahasa Inggrisnya tapi nggak ngerti ini harus ngapain, ini sudah dikasih instruksi oleh errornya tapi masih kena error gitu ya. Nah, baru teman-teman googling errornya kenapa seperti itu. Biasanya paling cepat tuh copy paste, tapi lebih bagus kalau teman-teman secara detail, secara spesifik informasikan ke Google errornya apa gitu ya di sini. Nanti tinggal disesuaikan saja seperti itu. Nah, kalau benar-benar memang setelah googling sudah biasanya website paling apa ya, paling mujarab tuh di stackoverflow.com gitu ya. Biasanya jawaban setiap programmer tuh biasanya ada di sini, oke? Stack Overflow git error gitu ya misalkan. Nah, biasanya di sini kita sebagai programmer selalu mendapat jawaban atas error kita seperti itu ya. Nah, ini ada yang nanya git error fail to push some refs to remote. Nah, ini ada jawabannya nih. Oh, ini orang-orang baik dong nih kalau di Stack Overflow ya. Nah, ini kamu harus ngapain dulu, ini dulu. Nah, teman-teman silakan baca. Nah, kalau misalkan sudah di Stack Overflow, teman-teman sudah sudah masih error gitu ya. Teman-teman silahkan posting di Classroom saja. Jangan malu-malu. Saya sarankan ini posting di Classroom atau teman-teman bisa komen di YouTube-nya, oke? Komentar di bawah, oke? Saya rasa itu saja teman-teman. Saya harap teman-teman bisa mengikuti dari awal sampai akhir, sampai teman-teman bisa mengupload repositorinya ke GitHub seperti itu. Terima kasih teman-teman yang sudah dapat hadir dan sudah ngupload reponya ke GitHub. Yang masih error, semangat, tanyakan saja ke saya nanti di forum juga. Mungkin teman-teman yang lain yang sudah bisa bantu jawab gitu ya. Saya sangat recommended, saya sangat welcome. Terima kasih teman-teman, jaga kesehatan, jangan lupa mandi ya. Jangan lupa mandi kalau kalau belum mandi nanti mungkin nggak fresh seperti itu. Teman-teman jaga kesehatan, olahraga, makan yang teratur, dan semoga kita terlindung dari mara bahaya khususnya di COVID ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.